Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita dengan NIM 200808635 sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keseimbangan Kimia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu ada Adisdovus Agnia dengan NIM 200808636, Fatma Naulil Muna dengan NIM 200808635. Silahkan disimak hasil kerja PPT kelompok kami dengan judul Keseimbangan Kimia. Pengertian reaksi keseimbangan. Apa itu reaksi keseimbangan? Yaitu reaksi bolak-balik reversibel yang menunjukkan reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Arah panah, persamaan reaksinya dua arah, yaitu ke arah kanan ke produk dan ke arah kiri ke reaktan. Rumus umum, kalian bisa lihat di sini ada A kecil A besar plus B kecil B besar, C kecil C besar plus D kecil D besar. Perbedaan jenis dari arah panah. Panah tunggal, yaitu menyatakan reaksi searah, reaksi membentuk produk. Dua panah bolak-balik, menyatakan suatu reaksi setimbang. Dua panah bolak-balik berbeda ukuran, menyatakan kesetimbangan cenderung ke satu arah. Maka, rumus umumnya dapat kita artikan seperti ini. A kecil A besar plus B kecil B besar menyatakan suatu reaksi setimbang C kecil C besar plus D kecil D besar. Reaksi kesetimbangan. Satu, yaitu reaksi reversibel. Reaksi reversibel atau reaksi berkesudahan adalah reaksi yang hanya berlangsung satu arah ke arah produk. Di sini kita dapat melihat belerang. Belerang dibakar, belerang habis terbakar. Ini merupakan contoh dari reaksi irreversibel. Yang kedua, ada reaksi reversibel. Reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik adalah reaksi yang berlangsung kedua arah, yaitu ke arah produk dan reaktan. Di sini kita dapat melihat contohnya, yaitu SO2 gas SO3. SO2 dibakar kembali menjadi seperti itu. Keseimbangan kimia pencampuran awal, yaitu ketika A dan B mulai bereaksi produk C belum terbentuk reaksi berlangsung, A plus B menghasilkan produk C hanya terjadi pada tahap awal sekali reaksi. Daerah kinetik yaitu bersamaan dengan terbentuknya C, reaksi balik juga mulai terjadi. A plus B cenderung ke satu arah C. Semakin dekatnya pada daerah keseimbangan, laju ke arah produk semakin lambat. Daerah keseimbangan, suatu titik di mana kecepatan reaksi pada arah yang berlawanan sama. A plus B dengan C, tidak ada perubahan konsentrasi setiap komponen. Keadaan setimbang. Syarat-syarat keadaan setimbang yaitu berupa reaksi bolak-balik, bersifat dinamis, dilakukan dalam sistem tertutup. Berupa reaksi bolak-balik yaitu suatu reaksi dapat menjadi reaksi kesetimbangan jika reaksi baliknya dapat dengan mudah terjadi secara bersamaan. Bersifat dinamis yaitu reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju yang sama. Maka pada keadaan setimbang jumlah masing-masing zat tidak lagi berubah. Dilakukan dalam sistem tertutup, yaitu sistem tertutup adalah suatu sistem reaksi di mana zat yang bereaksi maupun zat hasil reaksi
Tidak ada yang meninggalkan sisa. Geseran kesetimbangan asas Le Chatelier, Henry Louis Le Chatelier. Jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi tindakan tertentu, maka sistem itu akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut akan menjadi sekecil mungkin. Suatu reaksi kesetimbangan dapat digeser ke arah yang kita kehendaki dengan cara mengubah konsentrasi salah satu zat, dengan mengubah suhu, dan dengan tekanan atau volume. Tetapan kesetimbangan. Rumus tetapan kesetimbangan atau KC. KC merupakan perbandingan atau hasil bagi antara konsentrasi molar zat-zat ruas kanan dengan konsentrasi molar zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Hanya zat yang berfase gas atau G yang diperhitungkan karena fase padat atau S dan cair atau I tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fase ini tidak dilibatkan dalam rumus tetapan kesetimbangan atau KC, diberi nilai sama dengan 1. KC sama dengan zat ruas kanan pangkat koefisien per zat ruas kiri pangkat koefisien. MA plus NB atau PC plus QD. KC sama dengan C P kali D Q per A pangkat M kali B pangkat N. Contoh soalnya adalah dalam wadah bervolume 2 liter terdapat 0,2 mol gas N2, 0,3 mol gas H2, dan 0,2 mol gas NH3. Dalam kesetimbangan, maka harga KC untuk keadaan kesetimbangan itu adalah N2 plus 3H2 sama dengan 2NH3. Jawaban KC sama dengan NH3 pangkat 2 per N2 kali H2 pangkat 3. KC sama dengan 0,2 per 2 pangkat 2 per 0,2 per 2 kali 0,3 per 2 pangkat 3. Hasilnya KC sama dengan 2,96293. Tetapan keseimbangan. Rumus tetapan keseimbangan atau KP. KP merupakan perbandingan atau hasil bagi antara tekanan parsial atau PX zat-zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Hanya zat yang berfasa gas atau G yang diperhitungkan. Zat dengan fasa selain gas yaitu seperti S, L, dan Aki tidak dicantumkan dalam rumus tetapan kesetimbangan, tetapi diberi nilai sama dengan 1. Rumusnya KP sama dengan tekanan parsial zat ruas kanan pangkat koefisien per tekanan parsial zat ruas kiri pangkat koefisien, yaitu 2A 8 plus B 8 sama dengan 2C 8. KP sama dengan PC kuadrat per PA kuadrat kali PB. Derajat disosiasi. Derajat disosiasi adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui berapa bagian zat yang terdisosiasi.
Rumusnya, fraksi sama dengan N zat terurai atau tereaksi per N zat mula-mula, di mana 0 lebih kecil dari fraksi lebih kecil dari 1. Hubungan Kc dan Kp. Untuk sistem yang melibatkan gas, biasanya pengukuran dilakukan dalam tekanan bukan konsentrasi. Dalam hal ini, tetapan dihitung berdasarkan tekanan parsial gas. Berdasarkan rumus gas ideal, PV sama dengan nRT, P sama dengan nRT per V, P sama dengan mRT. Kp sama dengan PC kuadrat per PA kuadrat kali PB. Hubungan Kc dan Kp adalah Kc sama dengan Kp buka kurung 1 atau RT tutup kurung Dn. Dengan Dn, 5 koef produk dikurangi S koef reaktan. Jika Dn sama dengan 0, maka Kp sama dengan Kc. Kp sama dengan MC RT kuadrat per MA RT kuadrat kali MB RT. Kp sama dengan C kuadrat per A kuadrat kali B kali RT kuadrat per RT kuadrat kali RT. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 2 dikurangi 3. Kp sama dengan Kc kali RT. Kc sama dengan 1 per RT. Macam-macam kesetimbangan. Yang pertama, ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan reaksi dengan komponen reaksinya yang terdiri dari fase yang berbeda, dapat 2 atau lebih fase yang berbeda. Selanjutnya, ada contoh dari kesetimbangan reaksi heterogen, yaitu ada kalium karbonat. CaCO3 sama dengan CaO plus CO2. Reaksi tersebut terdiri dari 2 fase, yaitu padatan dan gas. Reaktan yang terdiri dari senyawa yang berfase padat, dan sedangkan produk terdiri dari senyawa padat, yaitu CaO, dan fase gas yaitu CO2. Yang kedua, ada kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen merupakan reaksi kesetimbangan dengan komponen reaksi yang berfase sama, dapat berupa sistem gas atau larutan. Contoh kesetimbangan reaksi homogen dengan komponen reaksinya: N2 plus 3H2 sama dengan 2NH3. Semua komponen, baik reaktan maupun produksi dari reaksi tersebut adalah berfase gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Besar kecilnya konsentrasi berpengaruh pada kecepatan atau laju reaksi. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka laju reaksi semakin cepat, sehingga kesetimbangan lebih cepat tercapai. Penambahan konsentrasi akan bergeser ke arah produk sebaliknya. Contoh reaksi FeSCN2+. Jika konsentrasi SCN pangkat min diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah FeSCN pangkat 2. Jika konsentrasi Fe pangkat 3 diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah FeSCN pangkat 2. Dan jika Fe pangkat 3 itu diperkecil, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah Fe pangkat 3 yang akan menghasilkan Fe pangkat 3 lebih banyak. Pada gambar A merupakan larutan FeSCN3. Warnanya merupakan campuran dari warna merah FeSCN pangkat 2 dan kuning
Fe pangkat 3. Gambar B merupakan kondisi larutan A setelah penambahan konsentrasi SCN pangkat negatif. Gambar C merupakan kondisi larutan A setelah penambahan konsentrasi Fe pangkat 3. Dan gambar D merupakan kondisi larutan A setelah terjadi pengurangan konsentrasi Fe 3. Yang kedua, ada perubahan suhu. Besarnya suhu akan berpengaruh terhadap energi kinetik reaksi. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetik zatnya, sehingga laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Apabila suhu dinaikkan, maka reaksinya itu akan bergeser ke delta H+, endoterm dan sebaliknya. Contoh di situ ada reaksi 2NO plus O2 dengan delta H sama dengan negatif 216. Jika suhu reaksi tersebut dinaikkan, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah kiri. Akan terjadi reaksi endoterm. Dan jika suhu itu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Reaksinya itu reaksi eksoterm. Yang ketiga, ada volume. Jika volume itu diperbesar, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke jumlah koefisien atau mol yang besar, dan sebaliknya. Contoh reaksi 2NH3. Jika volumenya itu diperbesar, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah H2 dan N2 karena jumlah molnya itu paling besar. Kalau volumenya itu diperkecil, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah NH3 karena jumlah mol yang paling kecil. Yang keempat, ada tekanan. Tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Artinya, apabila volume itu diperbesar, maka tekanan diperkecil. Dan sebaliknya. 3H2 plus N2 jika diperbesar, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah NH3. Jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah H2 dan N2 karena jumlah molnya itu paling besar. Yang kelima, ada katalis. Katalis dalam reaksi paling dapat mempercepat reaksi, baik ke kanan atau ke kiri. Keadaan kesetimbangan tercapai lebih cepat, tetapi tidak mengubah jumlah kesetimbangan dan dari spesies yang bereaksi. Peranan katalis adalah untuk mengubah mekanisme reaksi agar tercapai energi aktivasi yang lebih rendah. Keadaan kesetimbangan tidak bergantung pada mekanisme reaksi, sehingga tetapan kesetimbangan yang diturunkan secara kinetik tidak dipengaruhi oleh mekanisme yang dipilih. Kesetimbangan kimia dalam industri. Salah satu penerapan kesetimbangan kimia dalam bidang industri adalah proses Haber, yang merupakan proses untuk sintetis amonia. 3H2 plus N2 dengan memiliki delta H negatif 92,6. 3 mol H2 itu bereaksi dengan 1 mol N2 menghasilkan 2 mol NH3. Maka untuk menghasilkan jumlah NH3 yang lebih banyak, kesetimbangan harus bergeser ke arah NH3 dengan cara memperbesar tekanan. Reaksi pembentukan amonia merupakan reaksi eksoterm untuk menghasilkan jumlah amonia yang lebih banyak, sehingga kesetimbangan harus bergeser ke arah NH dengan cara menurunkan suhu reaksinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk teman-teman yang belum paham, nanti bisa ditanyakan
di sesi tanya jawab. Sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.